Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Hukum Agraria, Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pengampu Profesor Dr. Elita Rahmi SHMH. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari M. Rivaldo dengan NIM B100 201 91, Septitania Tristoto Gatorop dengan NIM B100 203 33, Rose Wirisma dengan NIM B100 203 44, Dayu Ferdizan dengan NIM B100 203 65. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar sedikit tentang hak tanggungan. Selamat menyaksikan. Pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Dasar hukum hak tanggungan. Ada dua, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang kedua, Undang-Undang Hak Tanggungan disahkan pada tanggal 9 April. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pengganti hipotek yang diatur dalam KUH Perdata yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan Stadsblad 1847 nomor 67 dan Credit Verband. Dengan demikian, sejak bulan April, hanya ada satu hukum pertanggungan dan sebagai lembaga pertanggungan, tanahnya disebut dengan hak tanggungan. Subjek hak tanggungan. Ada dua, yaitu yang pertama, pemberi hak tanggungan, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, yaitu dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kedua, pemegang hak tanggungan, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dalam hal ini, pemegang hak tanggungan adalah perorangan maupun badan hukum yang menjadi kreditur, yaitu dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan. Objek hak tanggungan. Tanah dan benda atau hasil karya yang terkait dengan tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah dengan status, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai di atas tanah negara, dan tanah hak pengelolaan. Hak kepemilikan tanah X hukum adat yang telah ada, akan tetapi proses administrasi atau konversinya belum dilaksanakan seperti girik, petuk, ketitir, dan lain-lain. Dapat juga dijadikan objek hak tanggungan dengan ketentuan pembebanannya dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Tujuan Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan landasan untuk dapat berlakunya lembaga HT yang kuat, yang di dalamnya antara lain menegaskan atau meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu lalu. Tujuan yang lainnya adalah memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi kreditur ataupun debitur. Pembebanan hak tanggungan berdasarkan pasal 5 UU HT. Yang pertama yaitu suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Apabila suatu objek HT dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Peningkat hak tanggungan yang didaftarkan pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Pemberian hak tanggungan. Pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. Kemudian pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan harus dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian syarat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Tujuan pendaftaran hak tanggungan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang sah dari hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Fungsi utama pendaftaran tanah adalah melaksanakan pendaftaran dalam daftar-daftar umum atau public register, perbuatan hukum mengalihkan hak dan pembebanan hak, serta peralihan hak yang bukan karena perbuatan hukum seperti pewarisan dan lelang. Pendaftaran ini termasuk pula pendaftaran atau pencatatan hapusnya utang atau pembebanan, pemberian hak, hapusnya hak, dipecahkannya hak, dan sebagainya. Hapusnya hak tanggungan. Yang pertama, hapusnya atau lunasnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan sesuai dengan sifat aksesorir dari hak tanggungan, maka adanya hak tanggungan tergantung dari adanya hutang yang dijamin. Dalam hal ini, perjanjian kredit atau perjanjian pokoknya. Sehingga apabila perjanjian kredit tersebut hapus, maka demi hukum hak tanggungan akan turut hapus. Adapun perjanjian kredit akan hapus antara lain oleh sebab-sebab sebagai berikut, yaitu karena pembayaran atau pelunasan hutang, pembaharuan hutang atau novasi, pembebasan hutang atau hapus tagih, kebatalan atau pembatalan oleh pengadilan, dan kadaluarsa karena tidak dilakukan penagihan selama 30 tahun. Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Hak tanggungan diberikan semata-mata untuk kepentingan kreditur atau penerima hak tanggungan, sehingga apabila penerima hak tanggungan secara sukarela melepaskannya, maka hak tanggungan dengan sendirinya hapus. Yang ketiga, pembersihan sisa nilai hak tanggungan yang membebani objek hak tanggungan yang dijual dalam pelelangan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Yang keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Hak atas tanah dapat hapus karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, antara lain karena pencabutan hak oleh negara, hapus jangka waktunya, contohnya hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Lalu karena pelepasan hak oleh pemiliknya, dan tanahnya musnah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.